Kita semua pasti sering lihat piranha di film yang digambarkan sebagai ikan jahat gila yang bakal makan apa aja yang mereka lihat. Tapi walaupun dibilang mematikan banget, entah kenapa kalian bisa beli ikan ini secara legal buat dipelihara. Jadi aku bakal beli 6 piranha, bikinin mereka rumah, dan ngetes apakah mereka beneran seganas yang dibilang di film-film. Artinya, ya aku bakal masukin tanganku ke dalam tangki mereka. Apa sih yang bisa salah? Yuk langsung kita beli aja mereka. Dan beneran dong, besoknya mobil paket langsung nurunin paket yang katanya isinya piranha pembunuh berdarah dingin. Cepet banget sampainya. Aku harap mereka selamat di perjalanan. Soalnya kayak yang kalian lihat, di luar dingin banget. Ayo kita bawa masuk. Jadi aku ngeluarin tangki 20 galon bekas yang aku punya dan ngisi pakai air yang udah disiklus. Terus aku buka lakban kotak yang ada piranha di dalamnya. Waduh bro, beneran ada piranha pas di bawah tanganku. Biar aku keluarin kantong ini dan gak nyangka banget aku bakal miara ginian. Aku ngapain sih? Untungnya, setiap ekor piranha selamat di pengiriman. Jadi aku masukkan keenamnya ke dalam tangki. Tapi pas aku masukin, aku sadar mereka hampir gak gerak. Dan jelas gak bertingkah kayak piranha ganas pada umumnya. Dan lihat deh, aku beneran bisa ngejatuhin jangkrik ke air. Dan biasanya mereka langsung menggila nyamber itu. Tapi coba lihat, gak ada reaksi sama sekali. Jadi, alasan mereka gak gerak itu karena butuh tangki yang jauh lebih gede dengan isi yang tepat. Jadi, aku keluarkan tangki baru dan isi pakai 100 pon pasir. Kita harus lakuin ini karena jelas lah, langkah pertama itu bikin dasaran dan dekorasinya. Untuk melanjutkan proses ini, aku mulai pakai tongkat-tongkat tipis ini dan pakai lem tembak buat gantungin ini di atas kandang. Soalnya, piranha yang aku beli ini jenisnya adalah piranha perut merah yang katanya spesies paling ganas. Dan mereka hidup di sungai Amazon di mana banyak akar dan barang yang tergantung di atas air. Jadi itu yang coba aku tiru di sini. Selanjutnya, waktunya pakai lebih banyak kayu. Kali ini aku mau numpuk kayu yang lebih tebal dan biar kelihatan kayak batang pohon raksasa yang tumbuh dari dalam air. Jadi aku keluarin kayunya dan pakai busa semprot aman air buat nyambungin semua potongannya sama ranting-ranting yang keluar dari situ. Dan pas busanya udah kering, kita tinggal masukin aja kayak gini. Dan boom, jadi deh. Kalian bahkan bisa lihat akar-akarnya, keren banget, kelihatan kayak pohon kan? Tapi masih ada sedikit dekorasi lagi yang harus kita masukin ke sini. Pertama-tama, kalian pasti udah nebak, tambah kayu lagi, disebar acak aja, terus beberapa batu. Karena hampir semua dasar sungai Amazon punya itu. Dan akhirnya beberapa kerikil kayak gini yang aku masukkan di sekitaran kandang. Lalu beberapa kerikil yang lebih kecil lagi yang aku sebarkan juga di kandang, yang membuat pasir di seluruh tangki ini kelihatan lebih realistis. Oke, kurasa ini awal yang bagus buat dasar tangki. Sekarang masuk ke bagian serunya. Ayo kita cari tanaman air untuk ini. Oke, aku lagi di Petco dan nggak bohong deh, bagian tanaman airnya kelihatan jelek banget hari ini. Hampir semua tanaman ini kayak udah mati bro. Ih, mana mau aku bayar 10 dolar buat barang mati sama daun kecil ini. Tapi ayo kita beli semua yang masih hidup di sini, kayak yang ini. Jadi aku pilih semua tanaman yang bagus dan nemu tanaman merambat keren ini, yang pastinya harus aku beli juga. Terus aku pulang dan ngeluarin semua tanamannya. Wah bro, ini adalah tanaman terbanyak yang pernah aku beli untuk video. Dan itu bahkan belum termasuk plastik besar berisi tanaman sisa dari Petco ini. Selanjutnya aku tanam mereka di pasir di sekitaran tangki dan memberinya air sedikit agar akarnya tetap lembab dan segar ketika kita lanjut ngebangun. Oh, dan aku hampir lupa bagian paling penting, benda merambat ini. Ayo kita taruh ini dan ngelintasin ranting-ranting kayak gini. Dan oh iya, lihat tuh kayak tanaman merambat kan? Nah, selanjutnya, kayak yang kalian lihat, aku biarkan area kecil ini kosong. Itu karena aku mau bikin kuburan di sini, buat banyak tengkorak dan semacamnya, karena katanya piranha itu mematikan. Jadi aku pergi keluar dan beli pasir. Oke, aku di PetSmart dan nemu dekorasi tengkorak ini. Jadi aku bakal ambil itu. Oh, dan mereka punya tengkorak hewan kecil. Aku pasti bakal ambil itu juga. Jadi aku beli itu dan beberapa dekorasi lain yang ada kerangkanya. Terus pas sampai rumah, aku taruh beberapa tengkorak gede di pasir. Aku bahkan ganti beberapa batu di belakang sama tengkorak, biar tempat ini kelihatan makin nyeremin. Terus dengan manik-manik tengkorak kecil ini, aku bakal nanam mereka di sekitar pasir, kayak gini aja. Terus aku bakal taburin sedikit pasir di atasnya, biar kelihatan kayak abis dikubur. Itu dia, lihat kuburannya, keren kan? Tengkorak kecil di lantai, dan tengkorak lebih besar di sana, aku suka. Akhirnya, untuk menyelesaikan tangki ini, kita harus melakukan teknologi DIY. Dan buat yang pertama, aku punya salah satu ide yang paling keren. Tapi aku harus belanja lagi dulu ke toko. Oke, udah lama aku gak ke Walmart di video. Kalian sempat agak marah sama aku di komentar, jadi maaf ya. Aku sekarang kembali ke kebiasaan lamaku. Alasan aku ke Walmart adalah karena aku harus beli banyak makanan yang bakal disukai piranha. Jadi aku beli daging sapi, sarden, tuna, dan kaldu tulang, dan juga beli blender kecil ini. Habis nyetir pulang, aku lempar semua makanan yang baru aku beli ke blender dan aku haluskan. Pas udah kelar, kayak yang kalian lihat, ini berubah jadi cairan menjijikan gitu. Tapi pokoknya aku sedot cairannya ke alat suntikan ini dan bawa ke tangki.
Oke, ini mungkin kelihatan agak ribet, tapi sebenarnya jenius banget. Kalian lihat kan, aku bisa nyemprotin ini ke air dan baunya bakal menyebar. Dan yang bakal aku lakukan adalah nempelin ini di sisi kandang, dan kapanpun aku mau bikin piranha-piranha ini marah dan masuk mode berburu, tinggal aku semprotin dan mereka akan menggila. Jadi aku tempel itu di sisi tangki pakai lem, dan itu pun selesai. Dan teknologi selanjutnya adalah 2 pompa air dan dinding gelembung. Aku mulai pasang di sepanjang bagian belakang tangki. Lihat deh sekarang, benda ini gak ngapa-ngapain. Tapi begitu aku isi penuh tangkinya pakai air yang udah disiklus, yang makan waktu lama banget karena saking gedenya, lihat apa yang bisa dia lakukan. Oke, sekarang kalau aku colokin pompa-pompa ini, kayak yang kalian lihat, mulai muncul gelembung di bagian belakang kandang. Ya, lumayan keren. Tapi pada dasarnya pompa udara kecil ini cuma niup udara ke selang ini, yang masuk ke sana. Tapi sebenarnya, aku bisa aja lepasin itu dan niup sendiri buat bikin gelembung. Keren kan? Dan untuk teknologi terakhir adalah ikan kecil ini. Bercanda deng, aku sebenarnya udah pernah tunjukin ini di video sebelumnya. Jadi yang aku punya sekarang adalah versi yang udah di-upgrade. Yang mana kayak yang kalian lihat, kalau aku masukin ini ke air kayak gini, dia mulai gerak-gerak kayak ikan normal. Dan ya, aku pikir bakal lucu kalau aku ngetes piranha-piranha ini buat lihat apakah mereka nyoba makan mainan ini atau gimana. Tangkinya sekarang komplit. Dan ngomongin soal piranha, waktunya masukin mereka ke dalam. Oh woi, aku baru aja nyamperin piranha-piranha ini dan mereka belum lihat aku. Lihat apa yang mereka lakuin. Mereka kayak lagi nyari-nyari makanan sekarang. Oke, aku bakal berusaha sebisa mungkin buat gak digigit sekarang. Oh no. Jadi, aku ambil tangki sementara mereka dan bawa ke rumah baru mereka biar bisa aku serok. Oke, mereka jelas kelihatan lebih agresif daripada pertama kali aku lakukan ini. Tapi aku bakal hati-hati nyerok satu ekor kayak gini. Wah, sial, dia marah. Tapi aku bakal masukin dia ke tangki baru dan itu dia. Bebaslah kawan, ini rumah barumu. Jadi aku lakukan proses yang sama ke 5 lainnya dan jadi deh, piranha-piranha udah di rumah baru mereka. Dan kayak yang bisa kalian tebak, mereka langsung ngumpul kayak piranha pada umumnya. Dan kelihatan kayak lagi berburu makanan lagi. Wah, piranha-piranha ini kelihatan kayak lapar banget, aku gak bohong. Atau mungkin piranha emang selalu lapar. Jadi sekarang aku bakal kasih makan mereka pakai sumber makanan pertama dari 5 jenis buat lihat mana yang paling mereka suka. Yang pertama adalah ulat Hongkong. Kalau kalian ingat, aku punya pipa isi jus lezat ini yang aku semprotin ke dalam buat ngasih tahu piranha kalau ini waktunya makan. Dan kayak yang bisa kalian tebak, mereka langsung naik dan makanin itu. Yang agak bikin berantakan sih. Ya, mereka suka itu. Ya ampun, kalian lihat itu? Mereka semua ngumpul di area kecil tempat aku masukin itu. Jadi ketika mereka udah siap, aku jatuhin ulat Hongkong dan satu mulai tenggelam. 2 piranha nyadar dan mulai gigit-gigit dikit. Tapi mereka kayak cuma main-main doang, nggak beneran makan gitu. Dan hal yang sama terus kejadian sama kebanyakan ulat Hongkong, tapi itu sampai aku lihat ini, di mana 3 dari mereka gantian ngelahap itu. Dan iya, yang ini beneran dimakan. Untuk ulat Hongkong, aku bakal kasih nilai sekitar 2 dari 10 buat seberapa suka piranha sama mereka. Tapi seperti yang kalian lihat, kedua di daftar kita punya jangkrik. Ingat kan pas di awal, piranha-piranha ini gak mau makan sama sekali jangkrik. Tapi ayo kita lihat reaksi mereka sekarang di tangki baru ini. Jadi aku jatuhin satu aja, dan karena cuma ngambang di sana, aku ambil pakai pinset buat ditunjukin ke piranha. Seketika, kalian bisa lihat mereka nangkep sinyal kalau ini makhluk hidup, dan mereka mulai gigit-gigit kayak pas ulat Hongkong. Tapi gak ada satupun piranha yang beneran ngambil gigitan gede buat makan jangkrik ini. Oke, itu tadi parah banget. Jangkrik, aku kasih nilai 1 dari 10 deh, karena ulat Hongkong seenggaknya mereka makan beberapa. Kayaknya piranha-piranha ini emang gak terlalu suka serangga, jadi makanya aku bakal cepet aja buat 2 berikutnya. Ada salmon dan daging sapi giling, yang baunya lebih nyengat. Awas aja kalau gak suka. Aku mulai dengan melambaikan salmon di air sampai piranha-piranhanya nyadar. Dan begitu, beberapa mulai datang dan gigit. Aku gak sengaja jatuhin ke pasir, di mana sisa piranha lainnya langsung nyerbu. Mereka ngerubungin kayak sekawanan hyena dan mulai beneran ngambil potongan-potongan kecil buat dimakan. Jadi aku lakukan hal yang sama pakai daging sapi giling dan tahan di air. Dan kali ini, piranha-piranha makin tertarik. Dan seketika, satu kawanan ngerubungin dan gantian ngambil gigitan dagingnya. Aku bahkan perhatikan remah-remah yang jatuh ke lantai juga dikerubungin sama piranha-piranhanya. Wah, gila sih. Aku bakal kasih salmon nilai 8 dari 10 dan daging sapi giling 9,5 dari 10. Ya, mereka suka banget. Tapi, berarti harus tanganku sekarang yang masuk. Aku udah bilang bakal lakukan itu di intro, jadi ya udahlah, gas aja. 3, 2, 1, let's go. Mulai timernya. Kita lihat seberapa lama aku bisa kuat di sini. Awalnya gak ada yang terjadi karena gak ada piranha di dekat tanganku. Tapi aku tahu ini agak curang. Jadi aku menggerakkan tanganku lebih dekat. Tapi langsung saja satu mulai sadar dan beneran mulai ngejar tanganku pas aku gerakin ngejauh biar gak digigit. Jadi tentu aku balikin tanganku ke arah kawanan, di mana beberapa dari mereka jelas udah deket banget buat ngegigit aku. Tapi mereka gak seagresif pas sama daging sapi. Kalian lihat kan, sebenarnya itu salah kaprah umum kalau piranha itu jahat sama manusia kayak kata semua film. Tapi jujur aku gak rekomen kalian
coba ini ya, aku cuma nekat. Jadi tolong subscribe, karena aku udah ngeresikoin tanganku buat konten ini. Iya, para piranha ini bakal jadi peliharaan yang gila, dan untungnya mereka lumayan gampang dikasih makan. Makasih udah nonton, dan kalau kalian mau nonton video lain, klik video di layar. Sampai jumpa lagi, dah, dan subscribe. Makasih, bye!